Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radin Haji dengan NRP akhiran 031, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menjelaskan singkat tentang teorema Nyquist dan juga aliasing, serta kita akan mencoba praktikum menggunakan coding untuk membuktikan apa sih aliasing dan Nyquist itu gitu. Jadi untuk kita ingat-ingat kembali sebentar, teorema Nyquist itu apa? Teorema Nyquist itu menyatakan bahwa suatu sinyal analog kontinu dapat direkonstruksi secara sempurna jika dan hanya si frekuensi sampelnya itu minimal 2 kali dari frekuensi tertinggi yang ada di sinyal tersebut. Nah, apa sih yang terjadi jika si volume Nyquist, si teorema Nyquist ini dia tidak terpenuhi? Maka terjadi yang namanya aliasing, di mana aliasing itu merupakan sebuah fenomena sinyal dengan frekuensi tinggi itu menyamar menjadi frekuensi rendah, atau dia itu terbaca beda frekuensi lah, karena dia itu menyamar bisa dibilang. Nah, di sini juga ada sih frekuensi alias untuk tahu dia itu menyamar menjadi frekuensi apa. Dengan contoh, misal kita punya sinyal asli 5 Hz dan kita sampling pada frekuensi sampling 6 Hz. Jadi alias yang muncul itu nanti bakal bernilai 1 Hz dengan cara mengurangi sinyal asli dan frekuensi sampling begitu. Lanjut, di sini kita menggunakan 3 sampling. Yang pertama oversampling, kedua dia critical sampling, dan yang terakhir itu undersampling. Oversampling itu merupakan sampling di mana dia itu jauh di atas batas Nyquist gitu, jadi jauh ke atas. Nah, si critical sampling itu si frekuensi samplingnya disamain dengan frekuensi Nyquist. Terus yang terakhir undersampling, jadi frekuensi samplingnya berada di bawah batas Nyquist begitu. Dan di sini nanti saya akan menggunakan 2 sinyal sebagai contoh. Yang pertama 10 Hz, yang kedua 15 Hz gitu. Kita mulai codingannya. Oke, pertama saya menggunakan Google Colab di sini. Untuk library yang kita gunakan itu ada 2. Kita import NumPy SNP NB, terus kita import matplotlib.bplot SPLT. Kita coba run biar tahu dia codingan berhasil apa enggak. Oke. Nah, pertama kita menggunakan sinyal asli 10 Hz, dimana kita nyatakan menjadi F sama dengan 10. Ada waktu startnya, dia dia 0, dan waktu N nya dia 1. Terus kita nyatakan dia sebagai T-con atau T-continue sebagai sinyal awal kan, dengan cara np.line space dari T start menuju Tn dengan spasinya 1000 biar dia menjadi continue. Terus y-count-nya kita menggunakan fungsi sin dengan 2 kali np.p.f.t continue begini. Selesai, harusnya bisa. Oke, bisa. Yang kedua, kita nyatakan si oversampling. Oversampling kan tadi ngomongnya dia uh, bisa dibilang jauh di atas frekuensi Nyquist kan. Nah, itu kita nyatakan dia menjadi fs1. fs1 kita jadikan dia 100. Terus T sampelnya apa 1070 dulu, 70. Terus T sampelnya T sampel satunya ini dia arrange dari di start, terus di end, tambah, karena kita pakai fs, seper fs berarti seper fs, karena 1 detik dibagi 70 berarti per 1/70 detik dia bakal ngambil titik sampai n nya dia jaraknya seper fs gini. Harusnya bisa masih kan. Error. Range harusnya masih 2. Oke, masih aman. Terus kita y sampelnya mirip-mirip kayak tadi, cuman ganti di T sampel 1. Di T
sampel 1 aman. Kita ini kan oversampling, kita nyatakan yang lain dalam ini kan critical, berarti critical sampling itu kita buat critical samplingnya dia kan 20 karena dia batas minimumnya 20. NPR range T start per fs per fs ini kita ganti jadi T sample 2, ini kita ganti jadi T sample 2 T sample 2. Oke, terus yang ketiga kita menggunakan yang namanya undersampling alias dia di bawahnya dari frekuensi minimumnya, frekuensi Nyquistnya, frekuensi sampling. Undersampling itu 15, dan sampelnya kita ubah 3, ini kita ubah 3 juga. Terus T start TN tetap ini juga kita ubah 3. Lalu kita sekarang masuk ke plot figure. Figur dimana fix size nya ini menggunakan 12,16 saja. Oke, lanjut ke subplot 1 untuk memplot si sinyal aslinya. Kita plt.subplot 4,1,1, terus kita plt plotkannya itu ya tcon, ycon, terus line widthnya kita buat jadi 2. Labelnya kita kasih kon asli, terus kita buat dia plt title judul, kita buat dia sinyal ori, terus dia plt.grid kita buat true, dan plt.legend gini. Nah, harusnya aman. Tcon ycon, oh line widthnya kok gini sih, DTH kan, DTH. X and Y must have first dimension but have shapes 1016. Yes. Coba uploadkan sinyal aslinya terus saja. Oke. Oh, lucu. Oke, maaf ada kesalahan sebentar. Harusnya bisa. Yes, bisa subplotnya. Terus kita subplot kedua itu buat oversampling. Mirip-mirip, kita ganti 4,2, plt plotnya tcon ycon,
cuman kita nggak pakai line width, kita pakainya alpha. Alfanya kita buat 0,2, colornya kita buat dia gray atau abu-abu, terus kita plt plot lagi, cuma dia buat ATS sample 1, y sample 1, terus kita y sample, kita buat di warna ini, alfanya kita buat dia 0,6, terus labelnya kita buat dia sinyal rekonstruksinya. Terus kita plt.stem itu buat menghubungkan si sinyal discrete-nya biar dia kayak kelihatan ada trennya. Dia mirip-mirip, cuman bedanya sample 1 ya sample 1, dia ada line FMT-nya, MT sama dengan ini sini bukan alpha gini, alpha FMT markernya FMT sama dengan BO, terus base FMT sama dengan gini, terus label ini sampel. Bisa base MVT, base MT. Oke, sudah. Ini plot title-nya kita ganti oversampling, terus kita kopas, kita ganti 4,3, ini kita ganti 2 semua, 1 2 2 2 2, terus kondisi BO ini ganti RO aja, ganti gain aja, sampel ini kita teruskan critical sampling, coba apakah keluar. Yes, keluar. Dan yang terakhir, subplot paling terakhir ini untuk undersampling 4 di bawah, dekon 3, ini 3, kita ganti 3, ini R tetap, G markernya BO lagi, terus kita ganti undersampling. Oke. Nah, oke, ini nanti kita SS terus kita masukkan ke sini. Nah, untuk sinyal asli kan kita tadi memakai dia sinyal kontinu bro dengan frekuensi asli 10 Hz. Nah, ketika kita oversampling, dia dengan nilai 70, dia bakal seperti ini nilainya. Jadi bisa kita lihat hasil sampling kita itu sudah bahkan hampir mendekati sisinya AC yang tadi ini. Jika kita lihat ada di belakang si dia grey warnanya, dia mendekati sinyal asli, yang artinya apa? Artinya tidak ada nilai yang bisa dibilang menghilang lah. Jadi dia tidak teraliasing, jadi dia bagus.
Akan tetapi jika kita buat si samplingnya menjadi pada Nyquist, yang terjadi adalah aliasing. Kenapa? Dia nilainya 0, 0, 0, 0 semua. Yang pertama karena kita menggunakan fungsi sin. Pada saat kita bagi dia menjadi 20 Hz, maka dia bakal terbagi menjadi 1/20. 1/20 jika kita masukkan ke yang tadi fungsi y-nya, npsin npsin dalam kurung pi dikali bla 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 dan bla bla bla, dia hasilnya bakal bernilai sin pi, sin 2pi, sin 3pi, kelipatan pi, yang hasilnya bakal 0. Jadi dia teraliasing lah. Makanya jika kita lihat di batas awal, tidak disarankan si frekuensi sampling itu sama dengan dua kali frekuensi max, atau frekuensi sampling sama dengan frekuensi Nyquist. Yang betul dia harusnya lebih dari satu, karena jika kita lihat, kita ubah misal di codingannya, frekuensi critical samplingnya kita ubah jadi 21, yang which is dia di atas satu poin dari frekuensi Nyquist, dia bakal dia bakal ada tren. Dia naik, ini turun, ini 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 naik, turun sampai akhir. Dan tidak ada sinyal yang bisa dibilang terlewatkan lah. Dia hasilnya ada 10 10 gelombang dalam critical sampling ini, yang dia sama lah dengan frekuensi aslinya gitu. Cuman emang nilainya dia agak terlalu, amplitudenya agak terlalu bervariasi ya, ada yang tinggi ada yang rendah. Kalau yang oversampling tadi dia cenderung stabil karena data samplingnya banyak, jadi dia menghasilkan banyak informasi lah gitu. Lanjut, ketika kita buat di undersampling, wah, dia banyak sinyal yang hilang, banyak informasi yang terlewatkan. Nah, seperti di sini sepertinya dia ada satu puncak, dia tidak ada. Lalu di sini dia ada turunan, dia lurus langsung linear begini dan seterusnya. Jadi dia malah menghilangkan si sinyal aslinya. Nah, ini kita sebut dengan si aliasing itu tersebut. Jadi yang harusnya di sini ada sinyal, di sini nggak ada. Dia langsung terbacanya ke bawah, atas. Terus di sini harusnya ada sinyal ke bawah lagi, dia langsung ke bawah sini, langsung lost gitu. Begitu. Nah, kita coba dengan frekuensi aslinya kita ganti 15. Coba 15 berarti otomatis ini tetap kita ganti 100 biar dia lebih banyak. Ini kita ganti menjadi 30 dan ini kita ganti menjadi 20. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, tetap saja kan jika kita bahas di PPT hasilnya maka akan sama. Kita menggunakan ini bukan undersampling, mohon maaf, ini sampling sinyal asli 15 Hz, lalu kita oversampling kan dia menjadi 100 Hz. Kita lihat dia benar-benar bisa dibilang benar-benar fit lah dengan si sinyal asli kita, karena informasinya banyak, dia ada 100 titik dalam 1 kali 1 detik ini, dan dia tidak ada informasi yang terlewatkan karena ya tadi membuktikan si teorema Nyquist tersebut. Lalu jika kita undersampling ini, critical sampling, dia samain sama frekuensi Nyquist, dia seperti yang tadi, dia bakal nol terus karena kita pakai sin juga, dan syaratnya dia kan harus lebih, bukan sama dengan kan. Jadi dia dia 30 Hz dia bakal nol terus gini. Ini tergantung fasenya juga. Kalau kos setahu saya dia masih bisa terbaca lah, ada satu puncak, satu lembah, satu puncak, cuman zigzag banget. Terus dia undersampling, dia malah kelewatan banyak event lah. Dia terlewat banyak sekali event, seperti di sini dia harusnya ke atas, dia langsung ke bawah. Terus dia ke atas lagi, di sini dia langsung tancap gas ke kanannya. Jadi dia melewati banyak event kalau misalnya undersampling. Jadi terbukti kalau misalnya uh, frekuensi samplingnya kurang dari 2 kali frekuensi maksimum, maka terjadi aliasing, atau yang kita bisa sebut teori Nyquist ini memang benar adanya begitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan tadi sempat uh,
troubleshooting juga. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.